Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ummahat fillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saling tawasau, saling memberikan nasihat di antara kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka semakin mengingatkan kita bersama bahwa ada suatu tugas, suatu amanah besar yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslimah, ya. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan, ad-dunya mata, khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang solihah. Nah, seperti apa sih wanita solihah itu? Allah gambarkan di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 34. Fas-solihatun qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jadi dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa wanita solihah itu, wanita yang berdaya guna tinggi itu adalah wanita-wanita yang taat, yang memiliki kemampuan untuk membangun dengan apa? Dengan kepatuhannya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia mematuhi Allah Azza wa Jalla dengan penuh cintanya, sebagaimana Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan cintanya. Maka si wanita ini tadi juga mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dipatuhi. Siapa itu? Diantaranya adalah suami kita, ya. Suami yang telah Allah pilih menjadi rijal kita, pemimpin kita di dalam berkeluarga, ya. Nah, selain itu juga manusia yang dikatakan wanita solihah ini tadi memiliki kriteria yang lain, yaitu hafizah. Dia ini mampu untuk membina, memelihara apa-apa yang tadi telah dia coba untuk dia bangun, ya, melalui kepatuhannya kepada Allah Azza wa Jalla tadi, sehingga dia mematuhi apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk dipatuhi. Lalu dia tidak hanya membangunnya, tapi dia juga mencoba untuk memeliharanya, merawatnya. Ya, jadi dari tidak ada diupayakan untuk ada, lalu dari ada diupayakan untuk dilipat gandakan, ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga wajarlah kalau Rasulullah mengatakan dia itu sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini, ya. Nah, berkaitan dengan itu semua, ternyata untuk senantiasa menjadi wanita solihah ini dibutuhkan suatu upaya yang disebut dengan tarbiyah. Upaya untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri manusia, terutama tadi, ya, sudut pandang kita terhadap wanita solihah tadi, sehingga potensi-potensi itu bisa teraktualisasi dengan baik melalui suatu pelatihan, ya, suatu pengarahan, suatu diskusi yang dilakukan secara bertahap dan tertata. Nah, ini mungkin tujuan kita mengadakan ini, ya, diskusi ini, ya. Bagaimana kita bisa saling berbagi, bisa saling memotivasi, ya, bisa saling mengerem. Mungkin aja ada sesuatu dari kita ini yang terlalu berlebih-lebihan, ya, dalam satu aspek, sehingga berbagai aspek lainnya tidak mendapatkan perhatian dari kita. Nah, jadi sebagaimana al-Islam itu sendiri sudah Allah ciptakan sempurna, lalu juga sempurna dan seimbang, yang mencakup semua aspek kehidupan, ya, dan dia bisa diharapkan muslimah ini mampu untuk mencelup dirinya dengan al-Islam yang sudah Allah berikan sebagai suatu aturan yang Allah ridhoi, menjadi satu-satunya aturan hidup bagi kita semua, ya, yang telah Allah peragakan melalui kehidupan Rasulnya dan para sahabat serta sahabiat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu untuk memberikan pedoman dalam kehidupan kita, sehingga aturan hidup yang Islami itu terlihat jelas, lebih jelas dari sinar mentari, ya, di siang hari. Dan wanita muslimah ini bisa
menapaktilasi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah beserta sahabat dan sahabiatnya itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga apa? Dia akan senantiasa menjadikan Allah itu sebagai pusat, fokus dari tujuan dari setiap aktivitasnya. Allahu wayatuna, Allah itu tujuan kami. Dan dia akan menjadikan ridho Allah, senangnya Allah, relanya Allah kepada dia merupakan visinya, gambaran cita-cita idealnya yang tertinggi di dalam mengisi kehidupannya. Itu yang kita sebut ikhlas, ya. Jadi bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi muslimah yang faqih terhadap aturan hidup kita. Nah, selain itu, tarbiyah Islamiyah bagi seorang muslimah itu bertujuan agar dia mampu menjadi seorang yang bisa mendampingi suaminya. Jadi kita semua jadi pendamping suami tadi, ya. Di dalam apa? Di dalam mengumpulkan bekal-bekal kehidupan yang panjang ini, ya, kehidupan yaumil akhir. Karena apa? Allah katakan satu hari di yaumil akhir itu adalah sama dengan 1000 tahun di dunia atau 365.000 hari dunia, ya, perbandingannya. Nah, bagaimana kita ini bisa saling memahami dengan suami melalui apa? Melalui interaksi kita yang kita manfaatkan untuk mengenal dia. Sehingga apa? Kita jadi faham, dan dengan pemahaman itu mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan mereka dalam rangka apa? Mencari bekal kehidupan yang abadi, ya. Nah, lalu yang ketiga, tahapan ketiga adalah diharapkan setiap muslimah ini mampu menjadi ibu bagi generasi. Tidak hanya sekedar menjadi ibu pendidik, ya, bagi anak-anak yang lahir dari dirinya, tetapi semua anak Bani Adam, ya, tidak hanya sekedar anak muslim, orang-orang mukmin atau para dai, tapi juga luas, ya, anak manusia secara keseluruhan. Bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhannya, kembali kepada penciptanya, pemeliharanya, pemiliknya, dan penguasanya. Nah, lalu yang keempat adalah diharapkan dengan pendidikan Islam yang kita lakukan ini, dengan diskusi-diskusi kita ini, kita mampu menjadi pencerah bagi masyarakat kita, bagi lingkungan kita, mengajak mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk kembali kepada jalan yang lurus. Sebagaimana yang sudah Allah katakan, ya, bahwa Allah itu ridho Islam ini dijadikan sebagai jalan hidup kita. Nah, begitu juga kita akan berusaha untuk ridho agar saudara-saudara kita, anak Bani Adam ini, kembali mau menapaktilasi apa yang sudah pernah dicontohkan oleh para nabi dan rasul terdahulu, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berkaitan halnya dengan peran kita sebagai seorang, mana dulu nih yang mau kita lihat, sebagai ibu dulu atau sebagai pasangan hidup? Sebagai pasangan hidup dulu kayaknya, Bu, ya. Kelihatannya iya, ya, biar nggak lompat, ya. Gitu, ya. Nah, jadi ada satu hal, ya, yang seringkali kita lupa, ya, ketika kita ini menikah, lalu setelah pernikahan itu terjadilah interaksi antara pasutri, ya, pasangan suami istri, ya. Kita terjebak kepada apa? Kita itu menanti, ya, menunggu pasangan kita itu melakukan berbagai kebaikan kepada kita, sebagaimana yang kita cita-citakan terhadap rumah tangga Islami itu. Kita lupa bahwa ketika kita menikah itu fastabiqul khairat itu harus kita kedepankan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam membangun rumah tangga yang Islami, semua kita pasti mendambakan, ya, bahwa kita akan memiliki sebuah keluarga yang menjadi surga kita, baiti jannati, ya. Begitu juga pasangan hidup kita. Namun seringkali, ya, ketika kita menginjakkan kaki kita ke baitinya kita itu tadi, ada beberapa hal yang ternyata belum kita persiapkan, ya, belum kita persiapkan di dalam membekali diri kita.
ya kalau kita seorang student suka-suka kita terlupa kalau kebetulan orang tua kita tidak terlalu memperhatikan masalah robatul bait ya, masalah apa? Masalah rumah tanggaan. Nah, sehingga ketika kita yang semula mungkin aktif berdakwah, lalu kita memasuki keluarga baru ya, di mana semua itu ternyata harus harus dilakukan oleh kita sendiri. Lebih-lebih kita tinggal di negara seperti ini ya, kita nggak ada peluang untuk mencari pembantu dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Hendaknya hal-hal yang menjadi kendala kita di dalam berinteraksi itu secepat mungkin ya kita antisipasi ya. Jadi misalnya masalah memasak, masalah kurang memahami dalam berkomunikasi, kemudian masalah menata keuangan, menata rumah, yang semua itu merupakan lahan kebajikan bagi seorang muslimah. Karena apa? Rasulullah katakan wanita solihah itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, sedangkan suami adalah pemimpin keluarga. Nah, jadi ada dua ini ya. Ada rumah fisik itu ya rumah yang kita tempati. Ada lagi rumah psikologis ya, rumah jiwa. Nah, rumah jiwa itu adalah pasangan hidup. Nah, kita lihat ya bahwa secanggih apapun seseorang, dia pasti butuh dua rumah itu ya. Rumah fisik, tempat dia menetap, lalu rumah tempat dia itu bisa mencari perlindungan terhadap berbagai ketidaklengkapan yang memang Allah ciptakan antara pria dan wanita. Yang ketidaklengkapan itu ada pada pasangan hidupnya. Gitu ya. Jadi ada kalanya tegar-tegar apapun lelaki, dia membutuhkan satu tempat kembali yang bisa digunakan oleh dia untuk bisa beristirahat, bercurhat, atau mungkin akan dia gunakan sebagai tempat dia meluapkan emosinya. Nah, disinilah sebagai seorang wanita ada 3 peran yang seringkali dimainkan secara bersamaan ya. Apakah peran dia sebagai istri, sebagai partner, sebagai teman, atau peran dia sebagai murabiyah yang satu saat dibutuhkan untuk mengarahkan suaminya dengan bijak. Ada peran dia sebagai makmumnya, sebagai orang yang harus diarahkan, harus dikontrol dan sebagainya. Nah, ketiga hal inilah ya yang seringkali harus dimainkan dengan cantik oleh kita, oleh istri. Nah, selain itu, ketika kita melihat ya bagaimana sih caranya kita bisa membangun sebuah keluarga yang Islami ya. Nah, tentu yang menjadi pintu gerbang pertama itu adalah adanya komunikasi ya. Adanya komunikasi yang merupakan jembatan ya. Jembatan yang menghubungkan dua hati dan dua pikiran. Nah, agar kita bisa menjalin komunikasi antara pasangan suami istri ini dengan baik ya, seringkali ada hal-hal tertentu yang perlu kita ingat-ingat ya. Kenapa sih saya itu menikah dengan dia? Ya, terutama mungkin pada saat-saat kita mengalami krisis ya, krisis cinta ya. Nah, yang terlihat oleh kita kelemahan-kelemahannya ya. Dia menjadi begitu menyebalkan, dia nggak peduli dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, pada saat itu cobalah kita cari kelebihannya. Kenapa sih dulu saya mau sama dia gitu kan? Pasti kan ada kan? Ada sesuatu yang menjadi pendorong kita mau menerima dia sebagai tempat kita menyerahkan segala ya, bahkan jiwa dan raga kita gitu kan. Nah, kita munculkan itu, coba pada saat kita kesal, kita buat tabel. Kenapa saya menikah dengan dia? Coba.
Jadi yang ternyata di dalam Islam itu seperti itu ya. Kalau ada keburukan, kata Allah, balas dengan kebaikan. Kalau kamu melakukan satu kesalahan, ikuti dengan perbuatan baik. Niscaya dia akan menghapuskannya. Karena apa? Yang menghembus-hembuskan keburukan-keburukan itu adalah setan. Nah, kita lawan dia ya. Jadi aliran syahwat itu kita lawan dengan aliran keikhlasan. Mencari ridha Allah dalam segala hal. Nah, kenapa kita memilih dia? Atau sebelum itu kita tanya dulu, untuk apa sih saya menikah? Apakah menikah saya ini hanya sekedar untuk melampiaskan kebutuhan biologi saya? Atau karena saya hendak mendapatkan materi? Atau pernikahan saya ini punya nilai misi? Seperti itu, kita tanya diri kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa sih saya memilih dia? Ya tentu ini berkaitan erat dengan tadi niat kita menikah tadi kan. Nah, kita tanya diri kita sendiri. Oh, saya pernah baca begini-begini ciri-ciri laki-laki yang bisa dijadikan pemimpin itu begini-begini, lalu saya lihat ada pada diri dia, lalu saya memilih dia gitu. Atau ada hal lain. Oh, saya suka sama senyumnya. Oh, saya suka dia itu aktivis. Oh, saya suka dia itu penyayang. Oh, saya suka dia itu orang yang respect dengan orang lain. Tapi kok sekarang nggak saya dapatkan itu, sehingga saya menjadi begitu sebal dengan dia. Lalu apa yang terjadi pada diri saya kalau begitu? Itu kan? Ya, ibu-ibu. Iya. Setuju sama hal Ibu. Nah, lalu yang berikutnya, kalau begitu, hendaknya saya mau memulai dari diri saya sendiri untuk mengadakan hubungan yang produktif dengan dia. Supaya apa? Supaya terjadi proses saling menumbuh kembangkan. Apa sih yang harus ditumbuh kembangkan? Ya, semua aspek yang ada pada diri manusia. Kalau begitu gimana caranya ya? Nah, tentu ada pada diri kita. Oh, kalau begitu saya harus memulai, saya jangan menunggu. Karena memang cara pandang wanita dan pria itu beda ya. Karena memang secara fitrah Allah sudah ciptakan punya perbedaan agar dia bisa saling membutuhkan dan saling melengkapi. Gitu kan? Nah, kalau begitu gimana ya? Oh, saya ini harus seimbang dalam memberi dan menerima. Jangan saya minta diperhatikan terus, tapi saya tidak pernah mengajarkan kepada dia bagaimana sih cara memperhatikan, bagaimana sih cara menyayang. Jadi kita hanya menunggu dia terus, padahal dia sendiri boleh jadi dia sendiri nggak punya. Karena dipengaruhi oleh pola asuh tadi ya. Nah, sehingga perlu ada satu upaya dari kita untuk menyeimbangkan diri kita. Kita misalnya sebagai contoh gini ya, Abdullah bin Abbas ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Abdullah, kenapa janggut kamu pendekkan? Kan Rasulullah suruh kita memelihara janggut. Dia jawab gini, istri saya suka yang begini, gitu. Jadi dia berusaha untuk saling menyesuaikan selera ya, selera dandan gitu ya. Ada kalanya mungkin kita lihat rambut suami kita udah terlalu panjang, nggak enak dilihat ya, kita katakan kepada dia gitu. Nah, begitu juga kita kan, kalau dia mengajukan usul, mama bajunya yang warnanya begini, yang modelnya begini, ya nggak ada salahnya kita pertimbangkan. Gitu, jangan mungkin dia bilang ini emangnya kamu belikan saya baju. jadi jangan ditanggapi negatif gitu ya. Begitu juga masalah tampilan, masalah bau badan, masalah gaya bicara, gaya makan dan semuanya yang mungkin di awal-awal pernikahan itu menjadi suatu hal yang sangat menyebalkan gitu. Karena apa? Kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita gitu.
Nah sekarang selera itu menjadi selera berdua, bukan selera sendiri. Begitu juga aktivitas ya. Hendaknya seorang wanita sholihah itu mau membiasakan untuk hidup bermusyawarah kepada suaminya. Jangan sampai apa-apa hanya sekedar laporan gitu ya. Jadi bukan minta pertimbangan tapi melaporkan, jadi kayak bos gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah sekarang itu hal-hal yang mendasar ya, yang mungkin seringkali menjadi terlupakan oleh kita ya. Nah coba mari kita lihat ini ya, hadis Rasulullah tentang bagaimana sih caranya kita bisa membangun rumah tangga Islami. Dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, faktor yang membahagiakan anak Adam itu ada 3 perkara, dan faktor yang mencelakakannya juga ada 3 perkara. Di antara faktor yang membahagiakannya ialah pasangan hidup yang sholihah, tempat tinggal yang baik, kendaraan yang baik. Sedangkan faktor yang mencelakakan anak Adam adalah pasangan hidup yang buruk perangainya, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Bazzar, dan Al-Hakim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga telah bersabda, 4 perkara yang dapat membahagiakan manusia, yakni pasangan hidup yang soleh, tempat tinggal yang lapang, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. 4 perkara yang menyengsarakan adalah tetangga yang buruk perangainya dan akhlaknya, lalu kendaraan yang buruk, tempat tinggal yang sempit, dan tetangga yang buruk. Nah, lalu kita sekarang bertanya ya, kalau begitu apa-apa aja sih yang bisa mengarahkan ya, bisa kita gunakan sebagai patokan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Nah, pertama kita lihat masalah keterarahan dalam keluarga kita. Adanya kesamaan orientasi hidup, bahwa hidup ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita lihat ukuran keutuhan kepribadian seseorang, itu bisa kita lihat dari apakah dia merasakan ya adanya kejelasan dalam tujuan hidup. Tujuan hidup ini untuk apa sih sebetulnya? Oh, untuk mencari ridha Allah dengan cara beribadah kepadanya. Lalu segenap pikiran, jiwa, tenaga, dan waktu yang dia miliki itu berjalan searah dengan tujuan hidupnya itu tadi. Jadi semua aktivitasnya itu diarahkan untuk ibadah kepada Allah dalam mencari ridhonya. Nah, lalu juga tidak ada keterbelakangan antara tujuan hidup dan perilaku kita sehari-hari. Jadi maksudnya ketika kita tujuan hidup kita mencari ridha Allah, tentu apa-apa yang kita lakukan sehari-hari itu harus diarahkan ke sana, jangan berkebalikan gitu kan. Nah, lalu kita memahami semua masalah kehidupan berada dalam konteks ibadah kepada Allah. Nah, jadi semua persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga kita ketika kita berinteraksi dengan suami kita atau anak-anak kita, itu hendaknya kita selalu fokuskan, kita munculkan pada diri kita bahwa segala sesuatu ini adalah dalam upaya saya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah khosoh, ya, ibadah yang khusus, sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga semua aktivitas yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah itu nilainya ibadah. Nyetrikain baju suami itu ibadah. Senyum di hadapan suami itu bernilai sedekah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Menahan marah itu sedekah. Menyatakan marah itu juga dalam rangka ibadah. Jadi jangan sampai marah itu dikeluarkan secara meletup-letup gitu ya. Misalnya dengan mengekspresikan wajah menjadi merah misalnya ya, atau wanita itu dia menangis atau dia mengatakan sesuatu kepada suaminya.
Nah, manakala suami istri kalau dia udah punya anak diikuti oleh anak-anaknya serta semua penghuni rumahnya itu mempunyai visi dan orientasi yang sama dalam rangka apa? Mencari ridho Allah dengan segala aktivitas yang mereka lakukan di rumah, maka di dalam rumah itu sudah muncul ya, suatu perasaan terarah. Nah, yang kedua adalah kestabilan dalam keluarga. Nah, kestabilan di dalam keluarga yang merupakan juga aspek kebahagiaan di dalam keluarga akan diperoleh manakala pasangan suami istri itu saling berusaha untuk istiqomah dalam memenuhi hak pasangannya. Caranya dengan bagaimana? Yakni dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah dan Rasul-Nya arahkan kepada kita. Jadi bukan menuntut hak, tapi menunaikan kewajiban. Hak seorang istri seperti mendapatkan nafkah lahir dan batin, dilindungi, dibimbing dan dipergauli dengan penuh kasih dan sayang adalah merupakan kewajiban yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan pada seorang suami. Dan sejalan dengan itu, Allah dan Rasul-Nya telah pula menetapkan kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yaitu mentaatinya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, memelihara diri dan kehormatan serta harta suaminya. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga kandungannya, mendidik anak-anaknya, menata rumah tangganya, juga menyambut kedatangannya, memenuhi panggilannya, berhias, menjaga penampilan diri agar tetap menarik, memperlembut suara, mengupayakan hidangan yang disukainya, menjaga rahasianya, bersabar pada saat suami sedang marah dan sebagainya. Adanya penunaian hak pasangan akan melahirkan ketenangan. Dengan demikian, kestabilan dalam rumah tangga Islami dapat dicapai. Nah, aspek ketiga adalah keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Hal ini dapat diwujudkan melalui upaya memahami pasangan hidup kita. Bukan sebaliknya kita minta selalu dipahami. Jadi ada tipe keluarga rumah sakit ya. Tipe keluarga rumah sakit ini masing-masing anggotanya pengennya difahami, dilayani seperti pasien gitu ya. Nah, keharmonisan ini akan terjadi manakala harapan-harapan kita terhadap pasangan hidup kita sebelum menikah bertemu dengan kenyataan dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, atau idealita bertemu dengan realita. Manakala harapan hidup kita dan keluarga kita sesuai dengan nilai-nilai agama, maka hubungan kita dengan pemilik keharmonisan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlangsung dengan mesra, sehingga kita akan memiliki rasa syukur, qanaah, dan mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri, pasangan, dan lingkungan secara wajar dan apa adanya untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kita akan berusaha untuk memenuhi tuntutan hidup kita secara seimbang. Dalam hadis dijelaskan bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang mengenali dirinya. Orang yang tawadu akan memiliki perasaan yang sesuai dengan kemampuannya, bukan sombong.